Gimana Kak John? Udah merasa terpanggil belum? Kalau saya sih dulu sempet, tapi sekarang hilang. Masih Gak bimbang ya? apa-apa. Semoga nanti makin diperjelas kemana arahnya ya. Amin. 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 Dia lagi megang selang, terus saya bilang, saya mau jadi pemadam kebakaran nih biar bisa nyiram gitu. Pepatah ini agak jahat sebenarnya ya. Mengubah sampah jadi berlian, maksudnya lantas orang yang badar terus disamakan dengan sampah ya. Maksudnya Ya. tapi Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Selamat datang di No Miss, Nongkrong with Miss Dinar di episode kedua dan juga season kedua. Dengan tema Dipanggil untuk saling melayani. Di sini ada apa nih Kak? Ya, kita sekarang ya dengan Naumis dengan season dan episode yang baru. Kita juga punya host yang baru yang tentunya lebih kece di sini. Kece banget. Ada Boleh saya. kenalin dulu dong Kak. Oh, kenalin dulu. Oke. Ada saya sendiri, Johan Alfonsus, dan partner saya. Mas Maria Angelika. Dan di sini kita kedatangan siapa nih Kak? Ada dua orang yang ada yang pakai baju putih, ada yang pakai baju coklat nih. Kira-kira siapa nih? Aduh, kira-kira siapa nih? Kira-kira siapa ya? Berarti Langsung kita kenalan dulu kali ya. Boleh dari Frater boleh memperkenalkan dirinya? ya, kenalan ya. Nama saya Ignatius Denny Tias Setiawan. Teman-teman boleh manggil saya Denny. Tias boleh, Setiawan boleh, Ignas boleh, tapi biasa dipanggil Denny. Itu. Lantas kemudian saya berasal dari paroki Arnoldus Jansen Bekasi, tepatnya stasi Santo Petrus Rasul Tambun. Itu. Saya dari Projo Jakarta, dari Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Letaknya di mana? Letaknya di Cempaka Putih, Timur. Sekarang saya sedang menjalani studi filsafat di semester 4 atau biasa dikenal dengan tingkat kedua. Jadi ini tingkat di mana persiapan untuk nantinya menyelesaikan studi S1 dan persiapan untuk skripsi juga seperti itu. Jadi sekarang masih belajar. Selanjutnya teman saya. Oke, nama lengkap saya Gregorius Pascalis Lumban Batu, OFM. Saya berasal dari Ordo Fransiskan atau dikenal dengan OFM, Ordo Fratrum Minorum. Asal paroki saya tuh dari Paroki Kristus Terang Dunia Waina, Keuskupan Jayapura. Terus kalau untuk sekarang saya sedang berada di tingkat 1 atau sama dengan semester 2 gitu. Berarti Frater sama-sama semester 2 sekarang. Semester Saya tingkat 2, Tingkat 2. semester 4. semester 4. tingkat 1 semester 2 Betul, jadi dia adik kelas saya di kuliah. di kuliah. Gitu ya? Iya, baik Frater. Oke, Frater Denny, Frater Grego, terima kasih atas sudah meluangkan waktu untuk bisa datang ke podcast kami di sini. Aman. Gimana kabarnya? Ya, Tuhan baik ya. iya, Frater mah gini-gini aja ya. Baik. Maksudnya doa, makan, misa, Nikmati hidup lah pokoknya. pastoral. Seperti orang awam aja nggak apa-apa biasa ya. Ya, kami makan, kami minum, Kurang kami lebih ke sama. kamar mandi, ya betul ya. Mm-mm. Pokoknya umum aja. Bedanya jadwal kami tertata banget. Maksudnya gini. Jadi ada kalau teman-teman kan di rumah nggak punya jadwal khusus kan. Teman-teman yang buat jadwal khusus itu sendiri. Tapi kalau kami punya jadwal khusus dari seminari yang setiap dari kami harus mengikutinya. Karena kalau nggak gitu, kehidupan kami jadi berantakan. Iya. Gitu. Jadi kami udah punya jadwal terkhusus. Jadi bangun jam 5, ibadat setengah 6, misa jam 6, kelas jam setengah 8 gitu. Terus lanjut lagi. Disiplin banget ya. Disiplin banget tuh. Betul. Iya. Tapi kalau kayak gitu tetap bisa ini ya, jalan-jalan misalnya ke mall gitu, kayak ini bisa nggak? Bisa banget. Ya, Tetap bisa. pertanyaannya adalah bisa ke mall, betul. Tapi pertanyaannya adalah Untuk apa? ngapain gitu? Maksudnya Nah. kami nggak punya apa-apa. Iya, benar. Mall gitu maksudnya gitu. Duit nggak ada satu. Ada sih duit tapi pribadi dan itu nggak ini ya, nggak mencukupi gitu. Mau ngapain ke mall gitu? Tapi bisa aja. Nggak ada larangan-larangan tertentu, tapi yang jelas bisa gitu. Seperti kalian aja. Kalau kalian pengen makan kan harus punya duit kan? Iya. Nah betul. Kalau kamu Betul. gitu. Kalau kamu harus punya duit.
masalahnya duit. Nah gitu. Oke, karena besok tepatnya tanggal 30 April 2023 itu adalah hari Minggu panggilan Gereja Katolik. Jadi kita di sini ingin berbincang tentang yang namanya panggilan frater ya, panggilan frater ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira frater itu awalnya bagaimana sampai mempunyai niatan untuk menjadi seorang Romo, gitu, masuk ke seminari? Awalnya bagaimana? Cerita awal. Saya dulu ya. Jadi ini nama podcastnya apa nih? Nomis. Nomis. Kebetulan sekali. Jadi awal mula saya terpanggil tuh karena ikut misinar. Wih, bisa Ah. sama kayak kita. Jadi karena ikut misinar, kalau lihat Romo pimpin misa, pimpin pokoknya adorasi. Kalau saya yang jadi misinar, rasanya bangga bisa mendampingi Romo. Nah, dari situ muncul perasaan, wah kayaknya seru juga jadi Romo. Hal itu membuat saya sangat menggebu-gebu untuk berusaha bisa masuk ke seminari. Bayangkan waktu itu saya baru SD dan sudah merasa terpanggil berusaha untuk masuk seminari ke seminari kecil atau setara dengan SMP. Jadi sejak SMP saya sudah pisah dari orang tua. Gitu. Berarti sudah sejak kecil ya. Iya, sudah sejak kecil sekali. Gitu. Kalau Frater Denny sendiri? Berbicara soal panggilan saya itu nggak bisa lepas dari sejarah hidup saya sebenarnya. Jadi sedikit saya jelaskan dulu ya. Jadi kan saya tinggal di Tambun. SD saya tuh di Strade Budi Luhur Bekasi. BL2 gitulah ya. Nah, cerita punya cerita. Karena saya tinggal di Tambun dan gerejanya itu kan adanya di Arnoldus. Itu kan jauh banget. Jadi saya sebenarnya nggak punya waktu yang cukup untuk mengikuti acara kegiatan-kegiatan gereja. Dalam hal ini kayak misdinar dan lain-lain itu untuk latihan karena rumah saya jauh banget. Jadi saya sama sekali nggak punya hidup yang dekat dengan misdinar. Satu. Yang kedua adalah SMP saya itu di Jakarta Pusat. Jadi bayangin dari Tambun saya harus berangkat 4:30 pagi ke Jakarta Pusat di Canisius Kolese Canisius. Itu di sana saya harus berangkat 4:30. Jadi lagi-lagi berangkat pagi pulang sore. Saya nggak punya waktu untuk ikut misdinar atau OMK. Jadi gambarannya adalah bahwa kehidupan saya itu sebenarnya nggak dekat sama gereja zaman itu, SD, SMP gitu ya. Nah, kemudian ketika semua ini bermula ketika saya pengen nyari SMA ya. Pilihan sekolah saya itu ada beberapa, De Brito, tetap di CC, atau entah di mana. Nah, saya coba cari entah di mana ini. Dan ternyata saya daftar di Seminari Martayudan. Itu saya daftar sekali, nggak daftar tempat lain karena saya pede aja gitu ya. Pasti keterima gitu. Ternyata keterima beneran. Dan saya sebenarnya nggak tahu kalau seminari itu tempat untuk pendidikan calon imam. Saya nggak tahu sama sekali. Saya cuma tahu seminari sekolah gitu. Jadi saya baru benar-benar mengetahui apa itu imam, calon imam, misdinar, semua tata perayaannya ya di seminari. Jadi saya masuk seminari itu dengan istilahnya kertas kosong lah gitu ya. Dan ternyata di sana saya dapat ada hal yang menarik dari Romo pendamping saya adalah kayak gini. Jadi panggilan itu bukan dari awal dimiliki, tetapi kita terus memurnikan panggilan gitu ya. Jadi nggak dari awal kita punya, setiap orang bisa berbeda gitu ya. Tapi itu dimurnikan secara tahap demi tahap gitu. Nah itu yang saya alami ternyata. Jadi dari pertama-tama dari situ sih dimulainya panggilan saya. Jadi awalnya saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saya masuk, dimurnikan terus, akhirnya ya terpanggil kayak gitu. Nah, untuk Frater Denny sama Frater Grego nih aku penasaran nih. Frater itu pernah nggak sih ngerasa kayak takut kalau misalkan dipanggil gitu? Jadi kayak tiba-tiba tuh takut aja kalau misalkan nanti dipanggil akan menjadi seorang imam gitu. Atau mungkin emang masih punya cita-cita lain, tapi tiba-tiba takut aja gitu kalau misalkan nanti jadi Romo gimana ya? Padahal kan cita-cita saya yang lain gitu. Oke. Saya kasih tahu ya cita-cita saya dulu. Jadi saya pernah ditanya sama bapak ibu saya dulu ya. Saya lagi nyiram taman gitu ya. Nyiram taman di rumah. Terus bapak ibu saya nanya, nanti kamu gede mau jadi apa gitu kan? Karena saya orangnya spontan banget itu ya. Lagi megang selang. Terus saya bilang, saya mau jadi pemadam kebakaran nih. Biar bisa nyiram gitu. Sesimpel itu aja sendiri. Jadi saya nggak punya gambaran jelas tentang cita-cita saya ya. Jadi takut terpanggil nggak sama sekali. Karena saya juga
orangnya easy going aja. Apakah ada ketakutan-ketakutan tertentu ketika menjalaninya? Juga enggak, biasa aja. Naik turun itu ada, wajar. Naik turun dalam kehidupan ya seperti kalian ya juga ada naik turunnya. Ketika nilai jelek atau nilai bagus kan tuh, nilai itu kan membuat kita termotivasi atau demotivasi gitu. Frater Denny kan udah dijelaskan ya tentang dia mau masuk kemana. Nah, kalau misalkan Frater Grego sendiri, Kalau saya sih sebenarnya seminari apapun intinya seminari. Intinya bisa membantu saya, membawa saya supaya maksudnya bisa mencapai cita-cita saya yang jadi imam. Tapi karena waktu itu masih kecil, orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk sekolah jauh dari mereka. Akhirnya yang terdekat, lumayan terdekat, itu seminari menengah Petrus Van Diepen. Itu seminari kecil, itu di Sorong. Nah, kemudian dari situ, karena merasa terus terpanggil dan saya ingin men-challenge diri saya, bagaimana datang ke budaya yang baru, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan ke seminari Menengah Roh Kudus Tuke di Bali. Gitu ceritanya. gimana kali John? Udah merasa terpanggil belum? Kalau saya sih dulu sempat, tapi sekarang hilang. Masih Nggak bimbang apa-apa. ya. Semoga nanti makin diperjelas kemana arahnya ya. Amin. Amin. Oke, berarti Frater Denny maupun Frater Grego dulu pas milih seminari itu karena emang yang kalau Frater Grego deket, kalau Frater Denny karena coba-coba gitu. Iya betul. Mau masuk SMA aja sebenarnya. Mau masuk SMA aja. Tapi nggak ada seminari impian gitu, nggak ada. Nggak ada. Kalau saya nggak ada. Oh, nggak ada. Ada. Berarti oke, agak paham. Terus ngomongin tentang seminari. Oke. Kehidupan seminari itu kan yang tadi dibilang disiplin, padat gitu kan ya. Maksudnya cara frater menikmatinya itu gimana? Kan katanya doa misa kayak gitu. Kalau kita kan ada yang mungkin namanya main game. Oke. Kalau kita ada yang namanya mungkin ya kegiatan organisasi kayak Betul. gini. Kalau frater gimana? Kalau di seminari? Jadi Oke. jam. Mungkin persepsi gambaran umumnya ya. Gambaran umum yang dapat kita mungkin ada gambaran umum yang sebenarnya tertanam dalam benak kita gitu ya, dalam pikiran kita. Jangan-jangan apakah doa itu membosankan? Betul. Apakah misa itu membosankan gitu kan? Jangan-jangan sebenarnya ada tertanam dalam pikiran kita gitu. Tapi apa yang saya rasakan khususnya di seminari, ternyata doa itu pertama nggak membosankan sama sekali. Kedua, karena kita menghayatinya, jadinya gini. Salah satunya adalah kan doa itu kan misalkan berbicara gitu ya. Ibadat, contoh ibadat itu kan ada kata-katanya. Jadi ketika kita membaca kata-kata itu dan menyanyikannya, itu ada sentuhan-sentuhan rasa gitu ya istilahnya, sentuhan-sentuhan rasa ketika merasakan kata-kata yang kita baca itu tertanam dalam hati kita gitu. Jadi kata-kata itu ternyata ketika dinyanyikan itu membuat hati kita tenang. Jadi pertama, doa itu nggak membosankan. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara menjalaninya. Sama seperti orang pada umumnya, seperti teman-teman sekolah gitu ya, kehidupan biasa, saya juga bisa main game. Contoh gitu ya, saya main e-football gitu. Saya juga bisa nonton drakor ya gitu. Saya juga senang nonton drakor. Saya juga senang, ya intinya seperti orang pada umumnya. Tapi kan memang jadwal kita tertata. Kita juga ada tugas kuliah. Yang mana di sela-sela waktu kosong itu kita harus mengisinya sebaik mungkin. Intinya sih menata waktu aja kayak teman-teman. Itu caranya biar jangan takut menanggapi panggilan dari Tuhan. Nah, gitu Frater bisa dijawab mungkin dari Frater Grego dulu. Sama. Ngapain takut kalau belum dicoba? Iya kan? Ya, bener. Harus dicoba dulu, dirasakan bagaimana itu menjalani panggilan itu. Kalau memang merasa terpanggil dan merasa nyaman, gitu kan sekarang orang kan carinya kenyamanan kan. Kalau memang nyaman, ya coba terus lanjut sambil memurnikan motivasi itu. Nah, terus jangan ragu-ragu. Jika memang mau di situ, di situ. Jangan bikin pilihan kedua lagi gini. Jangan maksudnya berjalan di dua arah
jalan di dua jalan yang berbeda. Gitu. Berarti harus teguhkan hati di satu pilihan. Iya, betul. begitu. Itu sih dari saya. Dari Frater Den. Saya setuju. Setuju. Oke, setuju. Tapi benar, kalau kita belum nyoba ngapain takut? Iya. Karena ketakutan itu akan selalu membayangi kita selamanya. Ketakutan itu wajar, tapi jangan dibawa terlalu dalam. Gitu. Jadi gitu teman-teman, jadi kita tuh nggak boleh yang namanya takut dan juga kita harus ngikutin aja ya Frater ya, gimana caranya. Terus juga apa ya, Konsekuensi kita satu iya jalur. betul. Jadi kita tinggal ikutin aja alurnya bagaimana dan juga tetap percaya sama Tuhan ya Frater ya. Amin. Oke, Sebelum itu tadi pertanyaan terakhir ya, Las? iya oke bener Sebelum banget. akhiri nih. Sebentar, Frater. Aku ada pertanyaan yang apa namanya? Sering aku tanyain gitu. Kayak sering aku pikirin. Kan banyak teman-temanku Frater yang tadinya dia tuh orangnya kayak pengen jadi Frater gitu. Dia kayak orang deket misa, sering misa. Terus dia kayak dalam hatinya mungkin terpanggil gitu. Jadi dia bilang, cita-cita saya pengen jadi Romo. Tapi ternyata nggak jadi. Contohnya saya. Gitu. Iya benar. Pengalaman pribadi. Pribadi. Untuk teman-teman saya juga ada. Tapi ada juga di sisi lain teman saya yang mungkin orangnya bader, sering bolos gitu kan. Tapi dia akhirnya terpanggil terus masuk menjadi seminaris gitu. Intinya, ya itu datang tiba-tiba aja. Kita nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba datang, dan itu pada akhirnya membuat kita ingin maju aja. Iya. Tapi apa itu ada kaitannya dengan pepatah yang bilang Tuhan bisa mengubah sampah menjadi berlian? Ada kaitannya? Mungkin. Pepatah ini agak jahat sebenarnya. Mengubah sampah jadi berlian, maksudnya lantas orang yang badar terus disamakan dengan sampah ya. Maksudnya, tapi kan ya bisa jadi seperti itu. Tuhan punya banyak cara untuk mengubah diri kita, untuk menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Jadi gimana caranya? Bisa jadi masuk menjadi imam, atau justru berkeluarga. Ada orang yang pengen banget jadi imam gitu kan, tiba-tiba berkeluarga, nggak ada yang tahu. Iya. Apa lantas berkeluarga itu buruk? Nggak juga kan? Sama aja, kayak gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, teman-teman, kita udah mendengar tadi dari pesan dan kesannya daripada Frater dan juga gimana caranya menjalani di kehidupan di seminari. Nah, itu adalah seputar sedikit tentang perjalanan Frater di kehidupannya mereka masing-masing dan juga bagaimana menanggapi seorang panggilan sebagai seorang Frater di gereja Katolik. Nah, kita pamit undur diri aja kali ya, Kak. Bisa Ya, sekian dari kami, itu yang bisa kami sampaikan melalui podcast ini. Semoga adik-adik yang mungkin merasa terpanggil bisa semakin terpanggil dengan dua frater ini, dan jangan lupa tonton episode kami selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah.